Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi kultum yang bertemakan cinta tanah air Indonesia dan memiliki subtema Indonesia, negeri mayoritas muslim terbesar dunia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang tidak hanya kaya akan budaya dan sumber daya alam, tetapi juga memiliki jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Berdasarkan berbagai data kependudukan internasional, lebih dari 80% penduduk Indonesia beragama Islam. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar, meskipun Indonesia bukan negara berdasarkan agama, melainkan negara yang berdasarkan Pancasila. Kita masyarakat Indonesia patut bersyukur dan bangga karena berkebangsaan Indonesia. Sebab Indonesia adalah negara yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam. Dan kita beruntung dilahirkan dari orang tua yang muslim. Bapak dan ibu kita muslim. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an bahwasanya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Islam. Seperti yang tertera dalam surat Ali Imran ayat 19, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innad-dina 'indallahil Islam, yang artinya sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah ialah Islam. Quran surat Ali Imran ayat 19. Satu lagi ayat yang memperkuat bahwa Islam adalah agama yang diridhoi dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 85 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yabtaghi ghairal islami dina falay yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Yang artinya, dan barang siapa mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. Quran surat Ali Imran ayat 85. Perlu kami garis bawahi bahwa di sini kami tidak bermaksud menyinggung warga negara atau masyarakat Indonesia yang beragama non-muslim, karena masing-masing individu mempunyai keyakinan sendiri-sendiri sesuai dengan agama yang mereka anut. Adapun sejarah awal mula masuknya Islam di Indonesia berlangsung secara damai dan bertahap. Islam masuk melalui jalur perdagangan sekitar abad ke-13. Para pedagang dari Arab, Persia, dan Gujarat tidak hanya berdagang, tetapi juga menyebarkan ajaran Islam dengan pendekatan budaya dan keteladanan. Cara penyebaran yang santun ini membuat masyarakat Nusantara pada waktu itu dapat menerima Islam tanpa konflik besar. Seiring waktu, Islam berkembang pesat di berbagai wilayah Indonesia dan menyatu dengan budaya lokal. Hal ini terlihat dari tradisi keagamaan yang tetap mempertahankan nilai-nilai kearifan lokal tanpa meninggalkan ajaran Islam. Misalnya, contoh nyata di masyarakat kita adalah budaya tahlilan yang sekarang ini masih dilaksanakan oleh masyarakat kita. Kedua, Indonesia memiliki banyak organisasi Islam besar yang berperan penting dalam pendidikan, dakwah, dan kegiatan sosial. Dua organisasi Islam terbesar di Indonesia adalah Nahdlatul Ulama atau NU dan Muhammadiyah. Kedua organisasi ini memiliki jutaan anggota dan berkontribusi besar dalam pembangunan bangsa melalui sekolah, universitas, rumah sakit, serta kegiatan sosial kemasyarakatan. Misalnya saja, contohnya di lembaga kita ini, SMK Al-Maliki Sukodono adalah lembaga formal yang berada di bawah naungan pondok pesantren, yang mana pondok pesantrennya juga berada di bawah naungan organisasi besar yaitu Nahdlatul Ulama atau NU.
Keberadaan organisasi-organisasi tersebut menunjukkan bahwa Islam di Indonesia berkembang dengan pendekatan moderat, mengutamakan toleransi, serta menjunjung tinggi persatuan. Ketiga, meskipun mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, masyarakat Indonesia tetap hidup dalam kerukunan antar umat beragama. Indonesia memiliki berbagai agama dan kepercayaan yang diakui negara. Sikap saling menghormati menjadi salah satu kekuatan bangsa dalam menjaga persatuan. Nilai toleransi ini sejalan dengan ajaran Islam yang mengajarkan kedamaian dan menghargai perbedaan. Selain itu, kehidupan keagamaan di Indonesia juga terlihat dari berbagai aktivitas seperti pembangunan masjid, kegiatan pengajian, peringatan Hari Besar Islam, serta berkembangnya pendidikan berbasis pesantren. Pesantren menjadi salah satu lembaga pendidikan tertua di Indonesia yang berperan dalam membentuk karakter religius generasi muda. Namun demikian, sebagai negara dengan mayoritas Muslim terbesar di dunia, masyarakat Indonesia memiliki tanggung jawab untuk menunjukkan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin, yaitu Islam yang membawa rahmat bagi seluruh alam. Sikap toleransi, kejujuran, kerja keras, dan kepedulian sosial harus terus dikembangkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai penutup dan sebagai kesimpulan, Indonesia merupakan negeri dengan mayoritas Muslim terbesar di dunia yang memiliki sejarah penyebaran Islam secara damai, organisasi Islam yang kuat, serta kehidupan masyarakat yang menjunjung tinggi toleransi. Semua ini menjadi kekuatan besar dalam menjaga persatuan bangsa. Semoga kita sebagai generasi penerus dapat mengamalkan nilai-nilai kebaikan dalam kehidupan bermasyarakat dan menjaga keharmonisan di tengah keberagaman. Demikian akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.